Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan manajemen keuangan atau manajemen finansial, di mana pada sesi ini kita akan fokus mempelajari atau berdiskusi mengenai pembelanjaan jangka pendek, seperti itu. Nah, sebelum, melanjutkan sesi ini, saya ingin me-refresh kembali ya pada materi sebelumnya terkait dengan modal kerja. Kalau teman-teman masih ingat, di modal kerja merupakan sama aja dengan aktiva lancar, di mana perputarannya itu kurang dari 1 tahun, seperti itu. Nah, dan itu membutuhkan sumber dana juga ya, kalau masih ingat bagian-bagiannya. Nah, tapi pada sesi kali ini kita sudah masuk pada kegiatan operasionalnya, di mana perusahaan pada kegiatan operasionalnya otomatis membutuhkan sumber dana, di mana sumber dana tersebut untuk membiayai kegiatan operasional yang bersifat cepat gitu ya, bersifat, yaitu daily activity ya, bahkan ya bisa lebih lebih ya bisa secara rutin itu harus dilakukan untuk agar perusahaan tersebut tetap beroperasi. Sebagai contoh misalnya pada perusahaan yang basisnya dagang seperti supermarket, retail seperti itu, yang dimana memang kan itu setiap hari ya, kayak kita lihat Alfamart atau Indomart itu ya setiap hari, dimana pasti membutuhkan apa, membutuhkan biaya-biaya operasional seperti biaya untuk menyetok barang yang ingin dijual ke konsumen, seperti itu. Salah satu contoh kegiatannya itu seperti itu. Oleh karena itu, pada pembelanjaan-pembelanjaan yang bersifat cepat ini, yang jangka pendek ini, memerlukan yang namanya sumber dana dong, gitu. Nah, sumber dananya itu dari mana? Kita bisa melihat yang ada di slide. Sumber dananya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah dari perusahaan lain, yang kedua adalah bank atau lembaga keuangan, yang ketiga adalah pasar uang. Untuk dari perusahaan lain sendiri, ini bukan berarti perusahaan lain itu memberikan uang, bukan, seperti itu ya. Tapi dalam konteks kita perusahaan mau beli barang ke perusahaan lain, yang dalam hal ini adalah supplier, baik itu bahan baku atau barang yang jadi gitu ya. Seperti perusahaan, retail tadi, Indomaret itu belinya sudah barang jadi siap diperdagangkan. Nah, belinya ini tidak cash, tapi melalui kredit gitu, melalui kredit atau nanti kita sebut dari sisi kita adalah itu adalah hutang dagang gitu, hutang dagang. Dan ini sangat wajar, sangat lumrah biasa terjadi antar perusahaan. Seringnya pembeliannya adalah secara kredit pasti gitu, yang menimbulkan hutang dagang bagi perusahaan yang membeli gitu ya. Jarang sekali yang cash. Nah, yang kedua untuk dari bank atau lembaga keuangan itu ya bentuknya adalah pinjaman ya, kredit seperti itu. Ini teman-teman sudah paham. Yang ketiga dari pasar uang itu biasanya menerbitkan yang namanya surat dagang atau commercial paper. Nanti kita akan bahas semuanya secara menyeluruh gitu ya, secara menyeluruh paling tidak teman-teman tahu dari sumber-sumber ini gitu, sumber dana ini gitu. Nah, apabila dipandang dari hubungan dengan tingkat operasi yang dijalankan oleh perusahaan, maka sumber pembelanjaan ini sendiri, jangka pendek khususnya, dibagi menjadi 2, yaitu sumber pembelanjaan yang spontan dan sumber pembelanjaan yang tidak spontan. Spontan itu maksudnya yang cepat dilakukan ya, memang perlu langsung bisa cepat tek gitu. Nah, ada 2 sumber pembelanjaan spontan perusahaan itu, yaitu pertama adalah utang dagang atau account payable dan accruals. Kita akan membahas satu per satu. Yang pertama, hutang dagang. Nah, di sini nanti kita akan tidak hanya membahas masalah konsepnya saja, tapi kita akan membahas tentang bagaimana perhitungannya dengan studi kasus yang nanti akan disajikan seperti itu. Nah, hutang dagang sendiri merupakan akibat dari pembelian barang, baik itu bahan baku, setengah jadi maupun barang jadi antar perusahaan, seperti itu. Pembelian di sini seringkali dengan cara kredit sehingga menimbulkan yang namanya utang dagang. Seperti yang tadi saya katakan bahwa yang namanya hutang dagang
antar perusahaan, baik itu perusahaan besar sekalipun, justru malah di perusahaan besar itu seringkali melakukan pembelian dengan utang dagang, seperti itu. Nah, pembelian kredit barang ini merupakan sumber pembelanjaan jangka pendek yang tidak memerlukan jaminan dari sebuah perusahaan ya, karena bersifat spontan ya, langsung. Berbeda dengan pinjaman-pinjaman kredit-kredit jangka panjang seperti itu yang nominalnya besar dan harus dilunasi dalam jangka waktu yang lama. Itu biasanya memerlukan namanya agunan atau jaminan dari perusahaan. Tapi kalau utang dagang enggak. Gitu. Biasanya sudah ada term and condition sendiri, perjanjian sendiri, mungkin rekanan atau dari perusahaan supplier sudah memiliki peraturan-peraturannya sendiri terkait dengan utang dagang. Nah, pada utang dagang ada hal penting yang melingkupi pembahasan dan penganalisaan terhadap utang dagang ini sendiri, mengenai bentuk dari misalnya di hutang dagang itu pasti kita akan dihadapkan pada dua hal, perusahaan akan dihadapkan dua hal. Yang pertama adalah syarat kredit yang ditawarkan supplier. Meskipun kita ingin berniat untuk membeli secara kredit, tapi biasanya syarat kredit itu sendirilah yang sudah ditentukan oleh supplier kita. Gitu. Sudah ditentukan supplier kita. Supplier dari perusahaan yang ingin membeli seperti itu. Kita akan dihadapkan seperti itu. Nah, uniknya lagi bahwa biasanya satu perusahaan itu tidak mesti membeli pada satu supplier. Biasanya ada berbagai macam atau tidak hanya satu lah, lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, atau bahkan lebih dari itu. Nah, pasti akan menawarkan syarat-syarat kredit yang berbeda. Nah, itu nanti kita seperti apa? Kita mau memilih yang mana ya? Nah, itu yang akan kita bahas di sini juga. Yang kedua adalah biaya yang timbul sebagai akibat tidak dimanfaatkannya cash discount dan sebagainya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa dalam keuangan, dalam bisnis khususnya terkait dengan keuangan, apapun tindakan kita itu memiliki konsekuensi tersendiri. Contohnya seperti ini. Supplier menawarkan potongan harga atau cash discount di sini. Kita mengambil itu ada konsekuensinya, tidak mengambil itu ada konsekuensinya. Tapi karena kita sudut pandangnya adalah bisnis, ya kita harus melihat ketika tidak memanfaatkan potongan harga, itu sebenarnya lebih menguntungkan untuk kita atau justru lebih merugikan. Karena belum tentu ya, belum tentu tidak memanfaatkan potongan harga itu lebih merugikan, tidak tentu. Nanti ada perhitungannya sendiri. Bisa juga mengambil cash discount itu menguntungkan, bisa juga mengambil cash discount itu justru tidak menguntungkan perusahaan. Seperti apa? Nanti kita akan bahas. Nah, pada syarat kredit ada poin-poin tersendiri yang diberikan di dalamnya. Yang pertama adalah biasanya syarat kredit itu mencakup pada periode kredit. Gitu. Periode kredit ini maksudnya apa? Kalau kita membeli secara kredit, ngutang, itu maksimal berapa hari sih harus dilunasi. Yang nomor dua adalah jumlah atau tingkat cash discountnya sendiri, berapa persen. Ketiga, periode cash discount, kapan kita bisa dapat potongan harga tersebut sampai maksimal kapan. Keempat, tanggal dimulainya periode kredit. Secara umum bentuknya adalah seperti ini. Untuk syarat kredit biasanya dicantumkan dengan simbol-simbol yang lebih simpel, tapi kalau kita nanti sudah tahu kita lebih mudah untuk memahaminya. Di mana simbol-simbolnya ini secara rumus itu ada CD, CD, cash discount ya, garing atau tanda miring, PCD, net CP, BCP. Di mana CD sendiri merupakan potongan kas dalam persen. Tadi ya, cash discount ini biasanya dalam bentuk persen. PCD, periode cash discount, ini periode potongan kasnya. Kira-kira sampai kapan sih potongan kas ini berlaku atau cash discount ini bisa diperoleh oleh kita selaku perusahaan yang mungkin akan membeli itu dari supplier. Ada juga kredit period, kapan sih sebenarnya kita harus maksimal bayarnya, dan BCP mulainya periode kredit beginning of credit period misalnya. Kita mulainya kapan? Terhitung 1 hari itu kapan gitu. Startnya. Dengan demikian, apabila syarat-syarat kredit itu biasanya ditulisnya seperti ini.
sesuai dengan rumus yang ini ya. Putusnya seperti ini. 2/10 N30 IOM. Artinya apa? Artinya adalah 2%-nya ini adalah cash diskonnya. Ada potongan harga sebesar atau senilai 2% gitu. 2%. 10-nya itu apa? Periode cash diskon. Kita bisa memperoleh potongan harga sebesar 2% ketika kita membayarnya itu maksimal adalah 10 hari. Kalau kita melunasinya maksimal 10 hari itu masih bisa seperti itu. Lamanya kredit period gitu. Berarti kredit ini harus misalnya kita nggak mau potongan harga pun kita bisa melunasinya dengan maksimal 30 hari. Berikutnya kredit ini mulai kapan? EOM itu end of the month atau pada akhir bulan. Nah, periode kredit ini ya, periode kredit di sini merupakan jumlah yang diperlukan untuk membayar kredit secara penuh. Misalkan perusahaan ini tidak memanfaatkan potongan harga, kalau dalam kasus ini adalah 2% nggak mau diambil, ya nggak apa-apa gitu. Maka sesuai dengan syarat kredit yang ditetapkan, maka perusahaan harus membayar kredit tersebut selama 30 hari. Tapi tidak dapat diskon. Nah, pada umumnya periode kredit ini berkisar antara 10 sampai 120 hari, tergantung perusahaannya. Nah, untuk cash diskon sendiri masuk pada syarat-syarat kredit yang ditawarkan oleh penjual atau supplier. Potongan kas berkisar antara 1 sampai 5%. Potongan kas 5% berarti apabila pembeli melaksanakan pembayaran sebelum periode potongan kas berakhir, maka jumlah yang harus dibayarkan berkurang sebesar 5%. Contohnya, pada contoh kasus ya, apabila jumlah kredit itu 100 ya, kita beli harga dengan harga 100 gitu dari supplier, dan supplier memberikan potongan kas 5% dengan periode kredit dengan periode potongan kas 10 hari. Maka sebelum habis 10 hari kalau kita bayar itu kita nggak bayar 100 rupiah, tapi dipotong 5%, yaitu 100 dikurangi 5% dari 100. Itu berarti ada 5 ya. 100 dikurangi 5 kita cuma bayar 95 rupiah. Biasanya bertambah lama periode potongan kas, maka potongan kas bertambah kecil. Begitu juga sebaliknya. Kenapa ada yang seperti ini? Karena yang namanya perusahaan supplier juga butuh yang namanya duit kas juga gitu. Makanya diberikan tawaran. Semakin cepat Anda membayar, akan ada potongan harga. Pada intinya apa? Ya kepengen cepet perusahaan kepengen duitnya muter lagi gitu. Pada intinya dari sisi suppliernya, maka diberikan potongan-potongan ini. Potongan ini bukan berarti merugikan supplier ya, tapi ini adalah strategi untuk itu sudah ada hitung, walaupun dipotong supplier masih tetap untung gitu. Ini adalah strategi dari supplier agar pembayarannya itu tidak molor-molor lah ibaratnya. Nah, pihak pembeli, perusahaan yang akan membeli, kita yang akan membeli dapat memilih syarat-syarat kredit mana yang akan diambil sesuai dengan potongan kas, periode kas yang ditawarkan oleh penjual. Pada intinya kalau kita atau perusahaan sebagai yang utang, itu pada prinsipnya perusahaan itu akan lebih lama, atau prinsipnya kalau bisa dibayar lebih lama kenapa harus cepat-cepat itu. Berbeda dengan dari si supplier. Kalau bisa ditagih lebih cepat kenapa harus molor-molor. Nah, itu. Jadi di sini kepengen mempertemukan dua hal tersebut. Untuk tambahan saja, selain cash discount, ada juga model pembayaran lainnya, yaitu cash on delivery. Ini teman-teman sudah tahu ya, karena mungkin sudah praktek juga terkait dengan COD. Ada cash before delivery, bayar dulu, atau seasonal dating. Itu bayarnya ada periode-periode musiman tertentu yang sudah ditentukan, atau mungkin musiman tergantung industri di mana perusahaan berada. Nah, masih di utang dagang ya, kredit dagang. Perusahaan
sebagai pembeli gitu, ketika dihadapkan dengan yang namanya cash discount, potongan kas di dalam kredit dagang, itu ada kemungkinannya. Yang pertama adalah memanfaatkan, tadi yang saya sudah sebut studi kasusnya, memanfaatkan potongan kas atau melepaskan potongan kas. Bisa juga di antara keduanya. Karena apa? Belum tentu memanfaatkan itu lebih untung dan belum tentu melepaskan itu lebih rugi gitu. Nggak mesti gitu. Seperti yang tadi, pada intinya kita mempertemukan perusahaan sebagai pembeli dan perusahaan sebagai supplier. Di mana perusahaan sebagai pembeli itu kalau bisa dibayarnya lebih lama, kenapa harus cepat? Nah, itu ada prinsip yang seperti itu gitu. Sehingga ada dua choice atau dua option terkait dengan hal ini. Kita langsung saja ke contoh kasus ya. PT Sarijaya menghadapi 4 perusahaan yang menawarkan barang-barang yang diperdagangkannya. Keempat perusahaan tersebut menawarkan kredit sebagai berikut. Ada perusahaan A, B, C, D dengan syarat-syarat kredit yang berbeda. Ada yang perusahaan A, PTA 2% dengan periode kasnya, potongan kasnya itu adalah 10 hari dengan lama periode kreditnya 30 hari dimulai dari akhir bulan. Ada yang memberikannya 1% 10 hari juga, tapi periode kreditnya lebih lama 50 hari. Ada juga perusahaan C berinya lebih gede lagi nih 3% dalam jangka waktu 20 hari dan juga lebih lama 70 hari untuk periode kreditnya. Perusahaan D lebih gede lagi nih, potongannya 4% dalam waktu 10 hari dengan periode kredit 60 hari. Nah, bingung kan mau milih yang mana yang lebih menguntungkan perusahaan? Nggak bisa asal, itu semua harus ada perhitungannya. Nah, kasusnya adalah jumlah pembelian yang direncanakan oleh PT Sarijaya sebesar Rp1.000. Sekali lagi, dalam materi angka-angkanya akan disederhanakan. Yang penting pemahamannya masuk dulu. Nanti kalau di soal ujian atau soal latihan bisa kita utak-atik angkanya agak lebih rumit dengan supaya lebih real dengan kondisi perusahaan. Ini jumlah pembelian yang direncanakan PT Sarijaya itu Rp1.000, di mana bunga kredit jangka pendek dari bank dagang, bunga pinjaman itu sebesar 20% secara general. Di sini 1 tahun dianggap 360 hari. Pertanyaannya, bagaimana keputusan yang akan diambil manajer keuangan, mau memanfaatkan potongan kas atau melepas? Bingung. Mungkin di sini teman-teman bisa main tebak-tebakan dulu. Kira-kira yang mau diambil perusahaan A, B, C atau D. Siapa tahu insting bisnis teman-teman sudah terasah sehingga nanti kita cocokkan dengan perhitungan benar. Oke, sudah disimpan jawabannya. Kalau sudah, kita lanjut. Nah, tahap pertama yang harus dikerjakan oleh manajer keuangan adalah menghitung biaya sebagai akibat dari melepaskan kesempatan untuk memperoleh potongan kas yang ditawarkan. Nah, di sini ada rumus ya, biaya melepaskan potongan kas dalam persen ya, dalam persen. Berapa besarannya itu berapa? Kalau kita melepaskan tuh kita menanggung biaya sekian, seperti itu. Rumusnya apa? Di sini ada BMPK ya, biaya melepaskan potongan kas. Rumusnya adalah PKP potongan kas dalam persen dibagi 100 dikurangi PKP potongan kas dalam persen dikali 360. Ini hari ya tadi. Terus periode kreditnya itu berapa dikurangi periode kasnya berapa. Coba kita lihat satu dari PTA, B, C, dan D. Kita lihat PTA, contoh perhitungannya saja. BMPK, ini tadi rumusnya adalah apa? Potongan kas dalam persen. Tadi diberikan untuk PTA adalah 2% ya, 2%. Seperti itu, 2%. Periode potongan kas 10 hari dan nama kreditnya 30. Dibagi 100 dikurangi 2 gitu ya, sama ya angkanya, dikali 360 hari per periode kredit 30, periode potongan kas 10, sehingga ditemukan singkat cerita seperti ini, dan ini sudah dibulatkan 36,7%.
Dan kalau diterapkan pada PT B, C, dan D sudah ketemu seperti ini. Ini adalah biaya melepaskan potongan harga dalam persen gitu. Nah, ketika melihat penawaran PT A, B, C, dan D dan sudah ditemui biaya potongan melepaskan potongan harganya sekian, terus mau milih yang mana? Nah, kita lihat penjelasan di sini. Berdasarkan perhitungan di atas, maka untuk PT A, C, dan D, manajer keuangan dari PT Sarijaya akan memanfaatkan potongan kas. Kenapa? Karena sumber dana yang akan digunakan adalah pinjaman jangka pendek yang tadi bunganya adalah 12%. Hal ini disebabkan karena biaya untuk melepaskan potongan kas lebih tinggi dibanding dengan memanfaatkan potongan kas. Ini PT A, C, dan D kalau perusahaan ingin melepas tidak mengambil potongan kasnya, itu akan menanggung biaya sekian persen, di mana biaya ini lebih dari bunga bank. Ya mendingan ngambil gitu, mendingan ngambil dengan 12% daripada melepas, malah tanggungannya akan lebih besar. Adapun untuk B gitu ya, kalau melepaskan yang ditanggung cuma 8% atau kurang dari 12%. Ya kalau untuk B mending tidak mengambil potongan kas yang ditawarkan dari PT B. Faktor lain tidak hanya ini ya yang mempengaruhi keputusan, tapi juga karena periode kredit yang ditawarkan. Nah, periode kredit ini kita baru ngobrol masalah besarnya biaya. Kadang-kadang ada juga faktor yang terkait dengan periode kredit, seperti tadi yang disampaikan bahwa untuk perusahaan pembeli, kalau periode kredit bisa lebih lama, itu juga sebenarnya menguntungkan juga gitu. Oke, berarti di sini kita temukan PT A, C, dan D. Nah, dari PT A, C, dan D, kita mau milih yang mana gitu kan pertanyaannya. Kita masih di perhitungan yang sama, PT A, C, dan D dengan perhitungan yang seperti ini. Dari perusahaan manakah PT Sarijaya akan memberi barang? Dari PT A, B, D menawarkan periode potongan kas yang sama ya, semuanya 10, 10, 10. Tapi tadi B kita tidak ambil ya. Akan tetapi dari ketiga perusahaan ini PT D yang menawarkan potongan kas tertinggi. Karena itu dari ketiga perusahaan ini pilihan pembelian jatuh pada PT D dengan periode potongan kas ya, potongan kas yang sama harinya, periodenya 10, 10, 10 dari A, B, dan D, atau mungkin dari A dan D. Ternyata PT D lah yang paling tinggi. Ya kenapa kalau kita ada potongan yang lebih tinggi, kenapa harus memilih potongan yang lebih rendah gitu kan? Berarti PT D. Sedangkan PT C menawarkan potongan kas yang lebih rendah dari PT D. Akan tetapi periode pembayaran kasnya lebih panjang. Nah, ini tadi sudah disampaikan bahwa periode itu masuk juga dalam perhitungan. Ini periodenya lebih panjang, 20%. Lebih kecil sih, tapi 20 hari gitu. Seperti itu. Sekarang bingung nih mau PT D atau PT C. Teman-teman bisa membayangkan dulu PT D atau PT C. Kalau udah ketemu bisa dikunci jawabannya, nanti kita cocokkan dengan hasil perhitungan. Apabila PT Sarijaya memilih PT D, bagi perusahaan akan dapat 4% dan kredit harus dibayarkan dalam jangka waktu 10 hari. Sebaliknya jika membelinya pada PT C, diskonnya atau potongan kasnya jadi 3%. Sedang periode pembayaran kas bertambah menjadi 10 hari atau bertambah 10 hari jadi 20 hari. Ya, itu salah penulisan. Untuk membuktikan mana yang lebih baik, mau PT D atau PT C, maka dilaksanakan perhitungan. Perhitungannya dengan rumus yang sama seperti tadi gitu. Dimana tambahannya berapa? Selisihnya 1%. Seandainya kita nanti milih PT C ya, ini PT C antara C dan D. Kalau tadi kan perhitungan antara mengambil potongan diskon atau melepas, ini konsepnya juga sama. Apakah mengambil diskon 4% dari PT D atau melepas dengan memilih PT C gitu. Ini adalah selisihnya adalah 1% gitu, 1%.
Untuk mengubah periode pembayaran kas selama 10 hari ya, untuk mengubah periode pembayaran kas selama 10 hari, selisihnya juga 10 hari. Rumusnya adalah 1% dibagi 100 kurangi 1 dikali 360 dengan selisih ini ya, 20 dikurangi 10 hari. 10 hari terhitung ketemu adalah 36,36. Nah, dengan demikian jelas bahwa biaya pengorbanan potongan kas sebanyak 1%, seandainya kita nggak mau milih yang D, ya kita mau mengorbankan itu yang dapat yang C aja lah yang 3%, itu biaya melepaskannya adalah 36,36%, lebih tinggi dibanding biaya kredit jangka pendek dari bank, yaitu 12% kalau kita milih yang C gitu. Maka sesuai dengan perhitungan tersebut, maka perusahaan lebih baik memilih untuk membeli dari PT D dibandingkan PT C, seperti itu. Jadi dari penawaran ini, dari 4 penawaran ini akhirnya jatuhlah pada PT D sebagai perusahaan supplier yang akan kita beli dengan berbagai macam perhitungan tadi. Sebenarnya like perhitungannya, short perhitungannya pakai insting ini juga bisa, tapi lebih baik dengan perhitungan agar yang namanya manajer keuangan itu akan mempertanggungjawabkan kenapa keputusan itu diambil. Sehingga ketika ditanya, kenapa kamu memilih perusahaan D atau PT D, ya kita sebagai manajer keuangan kita bisa menjawabnya dengan data, baik data analisis seperti itu. Baik, itu untuk sesi pertama dari perusahaan atau pembelanjaan jangka pendek itu hutang dagang. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.